Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai dampak penggunaan media sosial terhadap pembentukan citra politikus di Indonesia. Pendahuluan penggunaan media sosial di Indonesia termasuk tertinggi di Asia Tenggara. Platform populernya yaitu TikTok, YouTube, Instagram, dan Twitter. Lalu pergeseran besar dari media tradisional ke media sosial, politikus kini memiliki kendali penuh atas pesan dan citra mereka. Politikus yang menggunakan sosial media yaitu Deddy Mulyadi, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil. Tujuan akhir mencapai ekosistem komunikasi politik digital yang sehat dan mendukung demokrasi. Rumusan masalah, media sosial menjadi alat penting untuk membentuk citra dari politikus. Platform seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan Twitter digunakan untuk membagikan video pendek dan konten visual personal. Tujuan utama menciptakan kesan kedekatan, keaslian, dan kepemimpinan yang merakyat. Yang pertama, menjelaskan strategi komunikasi politik di media sosial. Bagaimana politikus memanfaatkan platform seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan X untuk menggunakan komunikasi politik yang efektif. Yang kedua, menganalisis dampak media sosial terhadap citra dan persepsi publik. Melihat pengaruh aktivitas politikus di media sosial terhadap pandangan masyarakat, menilai sejauh mana citra, kredibilitas, dan kepercayaan publik terbentuk secara digital. Lalu menggali literasi digital masyarakat dalam menilai citra politikus, memahami kemampuan masyarakat menyaring informasi politik di media sosial, mengidentifikasi peran literasi digital dalam mencegah misinformasi dan manipulasi citra. Lalu manfaat penelitian. Yang pertama teoritis. Lalu masuk ke bab 2, kajian pustaka. Teori pertama adalah framing. Intinya ini adalah teori tentang bagaimana media menyeleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari sebuah isu. Tujuannya adalah untuk memengaruhi cara audiens menginterpretasi sebuah informasi. Dalam penelitian ini kami gunakan untuk melihat bagaimana caption dan video dibingkai untuk membangun citra spesifik, misalnya citra merakyat atau humanis. Selanjutnya, teori manajemen kesan. Teori ini menganggap interaksi sosial seperti panggung teater. Setiap individu dalam hal ini politisi secara aktif mengelola presentasi diri mereka di panggung depan. Relevansinya, media sosial adalah panggung depan digital, si politisi. Yang ketiga, political branding. Ini adalah adaptasi konsep manajemen merek dari dunia komersil ke politik. Fokusnya adalah bagaimana politisi membangun personal brand atau citra merek yang kuat dan unik. Kami gunakan ini untuk mengidentifikasi strategi mereka dalam membangun identitas. Contoh nyatanya, bagaimana atribut seperti rambut putih pada Ganjar dieksploitasi sebagai bagian dari branding yang disengaja. Terakhir, teori agenda setting. Inti teori ini, media tidak memberitahu kita bagaimana berpikir, tapi tentang apa kita harus berpikir. Media punya kekuatan untuk menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik. Barokah 2003 dalam riset New Social Media dan Imagologi Politik, analisis framing terhadap konten politik YouTube Deddy Mulyadi periode 2021. Teori framing Ehrman 1993 pada 6 video bertema lingkungan, sosial, dan profesionalitas. Hasil, Deddy Mulyadi membingkai diri sebagai pemimpin kompeten dan bermoral tinggi. Celah riset, analisis masih terbatas pada sedikit sampel dan kurang menyoroti potensi framing manipulatif yang bisa mempengaruhi persepsi publik. Kesimpulan umum, media sosial efektif untuk membangun citra politik, tetapi riset yang membahas dampak terhadap literasi digital publik masih sangat terbatas. Penelitian itu ada jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Lalu yang kedua itu ada sumber data. Sumber data bisa berasal dari sumber pustaka seperti buku, jurnal, Google, media sosial, dan lain-lain. Lalu ada analisis data. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi tematik. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, peran media sosial dalam komunikasi politik. Jadi peran utamanya ada 3. Yang pertama adalah membentuk persepsi publik dan meningkatkan elektabilitas politikus. Yang kedua ada menggantikan media konvensional dengan memungkinkan proses komunikasi yang bersifat biologis ataupun dua arah. Yang ketiga ada menjadi arena kontestasi dan pertarungan pesan-pesan politik antar politikus. Contoh kasusnya kita ambil dari satu politikus, Gubernur Jawa Barat, yaitu Deddy Mulyadi. Jadi KDM ini dikenal sebagai seorang politikus yang memanfaatkan channel YouTube-nya
untuk menampilkan gaya politiknya yang barbar, cepat, dan juga efektif. Nah, tindakan KDM ini dipersepsikan bahwa KDM suka bekerja secara nyata dan hasilnya juga langsung dirasakan oleh masyarakat yang luas gitu. Contohnya seperti KDM pernah menegur satu orang pejabat, terus juga dia pernah membongkar suatu tempat ilegal di Jawa Barat. Yang selanjutnya adalah strategi membangun citra politik. Bentuk strateginya yaitu KDM suka mengunggah konten kegiatan sehari-hari yang mengandung kesan simpatik terhadap rakyat. Terus dia menggunakan bahasa informal ataupun santai untuk menjangkau perhatian audiens yang didominasi oleh generasi muda, yaitu Gen Alpha dan juga Gen Z. Terus menunjukkan keterlibatan langsung dalam isu-isu yang dihadapi masyarakat, dan juga dia seringkali mempromosikan capaiannya dan keberhasilannya yang telah direalisasikan di channel YouTube ataupun TikTok-nya. Terus ada juga perbandingan gaya komunikasi dari KDM dan juga Ridwan Kamil. Jadi yang pertama, kalau KDM itu cenderungnya satset dan juga emosional. Dia berfokus pada gebrakan langsung dan juga kritik terbuka terhadap kebijakan yang dianggap melanggar aturan. Dan hal ini berhasil membangun citra sebagai pemimpin yang berani, tulus, dan juga merakyat. Nah, sedangkan kalau Ridwan Kamil itu lebih condong ke arah humoris, kreatif, dan juga inovatif. Nah, RK ini menggunakan konten-konten yang menghibur dan juga informatif, dan citra yang dibangunnya adalah pemimpin yang visioner, progresif, dan memiliki rekam jejak yang solid dalam solusi perkotaan. Persepsi publik terhadap politikus di media sosial. Pada zaman sekarang, media sosial itu menjadi alat utama politikus untuk membangun citra dan kedekatan dengan masyarakat. Nah, melalui video dan postingan, mereka bisa menunjukkan sisi personal yang menarik simpati publik. Contohnya seperti Kang Deddy Mulyadi yang tampil sebagai sosok yang peduli rakyat kecil. Sedangkan Ridwan Kamil dikenal kreatif dan humoris. Nah, dari konten tersebut, masyarakat membentuk persepsi tentang siapa politikus itu sebenarnya. Untuk yang kedua itu ada di dampak positif dan negatifnya persepsi publik terhadap politikus di media sosial itu punya dua sisi. Di sisi positifnya, politikus bisa lebih dekat dengan rakyat dan pesan politik jadi pencitraan palsu, publik bisa terpengaruh emosi tanpa melihat fakta sebenarnya. Bahkan muncul polarisasi kita saja. Next. Untuk yang selanjutnya itu ada di literasi digital politik di era media sosial. Literasi digital politik artinya kemampuan masyarakat menilai dan memeriksa kebenaran informasi politik di media sosial. Masalahnya, banyak orang yang mudah percaya berita tanpa mengecek faktanya terlebih dahulu, sehingga hoax mudah menyebar. Padahal, jika digunakan dengan lebih bijak, media sosial juga bisa menjadi sarana edukasi, politik, dan juga berdialog langsung antara rakyat dan pemimpinnya itu sendiri. Untuk yang terakhir itu ada di upaya meningkatkan literasi digital politik. Untuk mengatasi masalah ini, literasi digital perlu ditingkatkan. Sekolah bisa mengajarkan cara cek fakta dan pemerintah bersama media harus transparan dalam menyebarkan informasi politik. Komunitas juga bisa membantu masyarakat memahami cara memilih berita dengan literasi yang baik. Kita bisa menilai politikus dari tindakan nyata, bukan hanya dari citra di media sosial saja. Selanjutnya, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa media sosial berperan efektif dalam membangun citra politik karena mampu menciptakan komunikasi yang interaktif dan kreatif antara politisi dan masyarakat. Namun di sisi lain, efektivitas ini juga memiliki resiko, yaitu menurunnya objektivitas publik akibat dominasi citra dibandingkan dengan fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan keseimbangan antara strategi komunikasi digital dan keaslian figur politik, agar citra yang terbentuk tetap kredibel dan beretika. Kemudian untuk saran, kami memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, bagi para politisi diharapkan dapat membangun citra dengan mengutamakan etika dan kejujuran, bukan hanya mengejar popularitas. Yang kedua, bagi masyarakat penting untuk meningkatkan literasi digital agar lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh citra palsu atau informasi yang menyesatkan. Yang ketiga, bagi peneliti disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan secara empiris, misalnya melalui analisis konten atau survei opini publik, agar hasil kajian mengenai politik digital bisa lebih mendalam dan akurat. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.